Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyami ala kulli muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raya Jakarta Islamic Center atau Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir di malam yang ke-13 memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bagi yang puasanya mulai hari Senin, ini malam ke-14. Yang puasanya hari Selasa, ini malam ke-13. Yang puasanya Senin kagak, Selasa kagak, ini langsung Lebaran. Bersyukurlah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Kita puasa di siang hari, taraweh di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya. Ada amalan-amalan yang hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita tidak ada sholat taraweh. Maka taraweh kita di bulan Ramadan itu 1 bulan. Itu pun banyak yang ngeles saja. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, ingin hidup mulia, kuncinya 2. Berapa, Bu? Kuncinya yang pertama, jangan jauh-jauh dengan masjid. Yang kedua, rajin-rajinlah berpuasa. Masjid adalah merupakan rumah Allah yang ada di bumi. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li'abdin tatohara fi baiti summa zaroni fi baiti Fahakun alal mazuri ayyukri mazairahu. Tidak perlu saya terjemahkan, orang sini udah pada paham. Paham ya? Paham aja kata dah ya. Sesungguhnya rumahku di bumi, kata Allah, adalah masjid. Termasuk yang malam ini kita hadir sholat isya dan tarawih berjamaah adalah merupakan rumahnya Allah. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Sesungguhnya orang-orang yang datang ke rumah Allah, ke masjid ini adalah merupakan tamu-tamunya Allah. Bapak, Ibu, yang tua, yang muda, pejabat, rakyat, yang kaya, yang miskin, di dalam masjid semuanya sama. Kita semua adalah menjadi tamunya Allah. Tamunya Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu datang di rumahnya Allah, termasuk pejuang-pejuang di rumahnya Allah.
orang yang ngurusin masjid, yang imam di masjid, azan di masjid, marbot masjid, mereka adalah orang-orang yang bekerja di istananya Allah. Tuh. Jadi orang yang pengen hidupnya mulia adalah harus selalu dekat-dekat dengan masjid. Yang kedua, rajin puasa. Ramadan, Allah perintahkan kita berpuasa. Cuman sebulan. Padahal umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad mereka berpuasa. Waktunya berbeda, caranya berbeda. Umat Nabi Muhammad itu puasanya paling ringan. Coba ada umat dulu yang puasanya 1 tahun full, tahun kemudian libur. Berat nggak? Berat. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari libur, begitu seterusnya. Berbeda dengan kita puasa cuman siang hari, dari subuh sampai maghrib, menahan haus dan lapar. Puasa boleh sambil tidur, tidurnya ibadah. Puasa boleh sambil kerja, kerjanya ibadah. Puasa boleh sambil duduk, diem, bengong doang, kagak ngapa-ngapain, diemnya aja ibadah. Amalnya dilipat gandakan, dosanya diampunkan, doanya dikabulkan Allah. Luar biasa orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tujuan berpuasa adalah supaya kita memiliki perubahan. Puasa itu supaya ada perubahan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita puasa. Akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah puasa, maka akan ada perubahan. Saya pengen ngasih contoh yang gampang. Puasa itu bukan cuman manusia, hewan pada puasa. Ini ayam, Bu, tahu ayam, Bu? Ayam itu selesai dia bertelur, atu-atu dikumpulin telurnya. Udah habis tuh telurnya, udah kumpul. Ayam mulai naik ke kandang ayam, dierami telurnya. Selama ayam itu mengerami telurnya, dia puasa 21 hari. Dijagain tuh telur. Ketika ayamnya berpuasa, ada energi panas. Tuh telur hari demi hari ada hawa panas. Maka telur itu kemudian akan menjadi itik ayam. Coba ketika ayam itu sedang ngerem, dia jaga betul telurnya. Kenapa? Kata ayam, saya akan melahirkan generasi saya ke depan. Jangan coba-coba ada yang mengganggu. Rogoh tangan kita ke kandang ayam, diapain? Dipatok, pengalaman ya. Pengalaman tangan dipatok ayam, dijaga betul tuh. Ngapain? Dipatok. Itu ayam menjaga anaknya.
Kalau ada orang kagak bisa jaga anaknya kalah sama ayam. Selesai dia 21 hari, kemudian menetaskan telurnya satu demi satu, kumpul. Kalau ada 13 butir telur, lahir 13 anak ayam. Ketika anaknya sudah menetas semua, mulailah induk ayam mengajak anak-anaknya, "Nyo, sekarang saatnya kita turun kandang." Dibimbing anak-anaknya, satu aja hilang anaknya, induk ayam nyariin, tuh ayam. Emak ayam akan ngomong, "Nak, kamu lahir ke dunia, emang udah nasib lu. Lu lahir kagak punya bapak, lu jangan pakai nanya siapa baba lu. Ada anak ayam yang isengnya, baba mana baba?" Ada begitu. Kata emaknya, "Lu jangan tanya bapak lu. Bapak lu kagak jelas, ya. Banyak baba lu." Oh, ayam aja yatim dia bisa mandiri. Terus dibimbing oleh ibunya, cari makan, semua cari makan. Sampailah saatnya kemudian kata induk ayam, dikata emaknya, "Sekarang udah waktunya lu pada mencar dah. Cari makan masing-masing." Mencar tuh anak ayam. Tapi ada satu anak ayam yang bandel. Diusir balik lagi. Diusir balik lagi. Kata emaknya, "Pergi sono." "Kagak, saya pengen ikut emak aja." Gambaran keluarga kita sebenarnya. Anaknya berapa? 6, 7. Ada aja satu yang salah. Kagak mau mandiri. Nah, ayam setelah dia berpuasa dia mendapat kemuliaan. Hebat. Yang kedua, ulat. Kupu-kupu bertelur di dedaunan. Dari telur kupu-kupu menetas jadilah seekor ulat. Ulat ini binatang yang amat menjijikan. Kalau di pohonan rumah kita ada ulat tuh, pasti kita matiin. Tetapi ketika ulat itu makin besar, dengan air liurnya dia buat kepompong. Masuklah dia ke dalam kepompong. Naik dia ke ranting-ranting pohon. Puasa 15 sampai 20 hari. Ketika kepompong berpuasa, selesai dia berpuasa, kepompong akan pecah, kemudian keluarlah seekor kupu-kupu. Tuh, binatang ulat yang menjijikan, karena dia puasa, jadilah dia kupu-kupu. Senang gak sama kupu-kupu? Pagi-pagi kupu-kupu datang ke rumah kita. Apa kata kita bilang? Apa? Ada kupu-kupu nih masuk. Apa kita bilang? Oh, mau ada tamu nih. Diusir nggak kupu-kupu? Kagak, senang kita dengan kupu-kupu. Kupu-kupu dari binatang melata yang menjijikan, hina, dia menjadi mulia, disukai orang lantaran dia puasa, naik derajatnya. Terakhir, ular. Ular ini puasa 21 hari. Ular binatang yang galak, jelek. Makin tua, makin jelek tuh ular. Panjang lebar, dia mesti ganti kulit. Ketika dia mau ganti kulit, dia harus puasa 21 hari. Puasa, kemudian kulitnya terkelupas. Begitu kulitnya terkelupas, ganti dengan kulit yang baru.
kulit yang udah jelek, yang udah hancur, karena dia puasa maka ganti kulit yang baru. Tetapi ular tetap namanya ular. Sebelum puasa namanya ular, sesudah puasa namanya tetap ular. Sebelum puasa dia jahat, sesudah puasa masih tetap jahat. Sebelum puasa tabiatnya jelek, udah puasa tabiatnya tetap jelek. Jangan sampai puasa kita kayak ular. Ya, sebelum puasa akhlak kita jelek, udah puasa rubah jadi bagus. Sebelum puasa rajin ngomongin tetangga, udah puasa stop ngomongin tetangga. Sebelum puasa rajin gibah, udah puasa stop gibah, stop berita hoax. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang berpendidikan di bulan Ramadan. Kita bisa membedakan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak. Disiplin, jujur, peduli terhadap orang lain. Itu adalah nilai-nilai dari ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja ingat dua hal. Jangan jauh-jauh dengan masjid. Yang kedua, rajin-rajinlah puasa. Orang Islam itu paling banyak puasa. Kalau puasa Ramadan sebulan itu mah kewajiban. Ya. Saya rajin puasa. Kapan? Ramadan. Sama. Yang tua, yang muda, anak kecil, orang kaya, orang miskin, sama itu mah puasa. Ada nggak tambahan lain? Yaumul Bid, tiap bulan kita puasa 3 hari. Senin, Kemis kita nggak puasa, kita puasa. Teman saya rajin tuh, Senin, Kemis. Kalau nggak nyenen dia ngemis. Senin, Kemis rajin puasa. Tiap tanggal 13, 14, 15 dia puasa. Yakin dengan ibadah puasa doa kita mustajab. Dengan doa yang mustajab itulah kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.